Kelompok 4 Angkatan 30 Latsar CPNS 2026. Perkenalkan kami, RM Alfian Apriansyah Diponegoro, Restu Dwi Astuti Sriwiyarti, Masrin, Afisah Mulia Rahma, Andi Panji Solistiawan Noviatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Angkatan 30. Pada video kali ini, kami akan menampilkan sosok tokoh nasional yang mencerminkan adanya nilai-nilai berakhlak, yaitu Bapak Muhammad Hatta sebagai mantan wakil presiden kita yang pertama, yang kesehariannya biasa dipanggil sebagai Bung Hatta. Bapak Muhammad Hatta selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya, salah satunya melalui pengembangan koperasi sebagai wadah ekonomi masyarakat. Ia memiliki reputasi sebagai sosok yang jujur, sederhana, berintegritas, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Adapun nilai-nilai berakhlak yang tercermin pada diri Muhammad Hatta, yang pertama berorientasi pelayanan. Muhammad Hatta menunjukkan orientasi pelayanan yang kuat kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Ia menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan ekonomi rakyat. Gagasan tentang koperasi menjadi bukti nyata bahwa pelayanan publik harus mampu meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan hanya kelompok tertentu. Yang kedua, akuntabel. Hatta dikenal sebagai pemimpin yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Ia menjaga integritas dalam setiap jabatan yang diembannya, termaksud saat menjabat sebagai wakil presiden. Sikap hidupnya yang sederhana dan jauh dari penyalahgunaan kekuasaan mencerminkan akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan amanah negara. Yang ketiga, kompeten. Sebagai seorang intelektual dan ekonom, Bung Hatta memiliki kompetensi yang sangat mumpuni. Pendidikan dan pengalaman internasional yang dimilikinya membuat ia mampu merumuskan kebijakan, ekonomi, dan strategi perjuangan bangsa secara matang. Kemampuannya berpikir kritis dan sistematis menjadikan kontribusinya sangat besar bagi pembangunan negara. Contoh penerapan beliau pada sikap ASN adalah terus belajar meningkatkan keterampilan dan menerapkan pengetahuan untuk perbaikan pelayanan publik. Harmonis. Hatta adalah tokoh yang menjunjung tinggi persatuan dan keselarasan. Ia mampu menjaga hubungan baik dengan berbagai kalangan, termasuk dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya. Meskipun memiliki perbedaan pandangan, ia tetap mengedepankan musyawarah dan saling menghargai demi kepentingan bangsa. Contoh penerapan nilai harmonis oleh Muhammad Hatta. Pada saat terjadi perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu dan cara proklamasi, Hatta berperan sebagai penengah. Ia mampu meredakan ketegangan dan menjaga komunikasi tetap baik antara kelompok pemuda dan tokoh senior seperti Soekarno. Sikap harmonis yang ditunjukkan yakni mencari titik temu agar semua pihak bisa menerima keputusan bersama. Sekian. Loyal, kesetiaan Hatta terhadap bangsa dan negara tidak pernah luntur. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga masa setelah kemerdekaan, ia tetap teguh pada prinsip dan komitmennya terhadap cita-cita Indonesia merdeka. Loyalitasnya tidak hanya pada jabatan, tetapi juga pada nilai-nilai perjuangan dan konstitusi. Salah satu contoh penerapannya dalam ASN yaitu kontribusi, menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang baru. Yang keenam, adaptif. Bung Hatta menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi perubahan zaman dan dinamika politik. Ia mampu menyesuaikan strategi perjuangan dari masa kolonial hingga masa kemerdekaan, serta beradaptasi dengan sistem pemerintahan yang terus berkembang tanpa meninggalkan prinsip dasar perjuangan. Contoh penerapan beliau pada sikap ASN adalah fleksibel dalam menghadapi perubahan regulasi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Kolaboratif. Hatta dikenal sebagai sosok yang mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Ia berkolaborasi dengan banyak tokoh pergerakan, termasuk dalam perumusan dasar negara dan proklamasi kemerdekaan.
Kemampuannya membangun kerjasama yang produktif menjadikan perjuangan bangsa semakin kuat dan terarah. Salah satu contoh penerapannya dalam ASN yaitu membangun kepercayaan dengan mitra kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Kesimpulannya adalah nilai-nilai berakhlak yang tercermin dalam diri Muhammad Hatta menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berintegritas, berkompeten, dan berorientasi pada pelayanan publik merupakan fondasi utama dalam membangun ASN. Sosok Hatta dapat menjadi teladan bagi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga amanah, serta bekerja secara profesional, adaptif, dan berkolaboratif demi kemajuan Indonesia.